Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Azana Turusna. Saya dari kelas 5C Hukum Maritim. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa pengertian dan hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional. Hukum maritim juga dikenal sebagai hukum kelautan. Adalah sekumpulan hukum, konvensi, dan perjanjian yang mengatur bisnis maritim, swasta, dan masalah bahari lainnya. Hukum maritim mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan laut. Dengan NIM 40122111045. Di sini saya ingin menjelaskan tugas mengenai apa pengertian dan hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional. Baiklah, hukum maritim juga dikenal sebagai hukum kelautan. Adalah sekumpulan hukum, konvensi, dan perjanjian yang mengatur bisnis maritim, swasta, dan masalah bahari lainnya. Hukum maritim mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, seperti hukum laut, hukum sumber daya, perikanan, dan biota lainnya. Hukum sumber daya manusia di bidang kelautan, hukum illegal fishing, hukum sumber daya pesisir, hukum pulau-pulau kecil. Hukum perdagangan, hukum maritim juga mengatur pelayaran, kegiatan kenavigasian, dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut. Ini termasuk aspek keselamatan. Kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut, kegiatan perikanan, dan eksploitasi sumber daya di laut. Hukum maritim sangat penting dalam menangani berbagai permasalahan terkait maritim, kecelakaan, dan klaim cedera akibat perselisihan maritim. Hukum maritim juga membantu menjaga keselamatan dan keamanan di laut. Hukum tersebut menetapkan peraturan untuk konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan, melindungi nyawa manusia, dan menjaga lingkungan laut. Selanjutnya, pengertian dari hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah negara yang berhubungan dengan laut. Hukum laut internasional mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasional lainnya. Hukum laut internasional juga mempelajari aspek-aspek di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Hukum laut internasional bertujuan untuk mengatur pemanfaatan laut sebagai jalur lalu lintas dan sumber kekayaan alam serta sumber energi. Hukum laut juga harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Hukum laut internasional diterapkan oleh negara-negara di dunia, salah satunya melalui United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS, yang ditandatangani di Montego Bay tahun 1982. UNCLOS menekankan pentingnya kerjasama damai dan pemecahan sengketa melalui cara yang damai. Selanjutnya adalah apa hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional. Hukum maritim dan hukum laut internasional ada dua cabang hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan laut. Hukum maritim sendiri mengatur kegiatan yang berkaitan dengan laut seperti pelayaran, navigasi, keselamatan,
tabrakan penyelamatan, asuransi laut, dan pencegahan pencemaran. Hukum maritim juga mengatur kegiatan yang terkait dengan perdagangan melalui kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan dan eksploitasi sumber daya di laut. Hukum maritim membantu menjaga keselamatan dan keamanan di laut dengan menetapkan peraturan dan konstruksi peralatan dan pengoperasian kapal. Hukum maritim juga dikenal sebagai hukum kelautan. Selanjutnya adalah hukum laut internasional, mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah negara yang berhubungan dengan laut, baik laut yang berada di suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara. Hukum laut internasional diatur dalam sebuah perjanjian internasional bersama United Nations of the Law of the Sea 1982 UNCLOS. Tidak hanya mengatur batas laut atau batas zona maritim saja, melainkan juga memberikan opsi penyelesaian sengketa kelautan. Hukum maritim dan hukum laut internasional adalah dua jenis hukum yang mengatur kegiatan di laut. Hukum maritim juga disebutkan hukum kelautan berlaku di perairan dan dapat dilayari dan pelabuhan domestik Amerika Serikat. Hukum maritim mengatur perselisihan pertanyaan dan pelanggaran maritim pribadi serta masalah bahari lainnya. Hukum maritim juga menetapkan peraturan untuk konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan di laut. Hukum maritim dan hukum laut internasional dapat saling berhubungan. Hukum internasional dapat menjadi payung hukum bagi kedua negara dalam melakukan kerjasama maritim. Dengan adanya persamaan persepsi dalam memandang hukum internasional, maka tidak akan tumbuh kecurigaan yang tidak perlu di antara negara-negara yang bekerja sama. Itulah penjelasan dari tugas hukum maritim kelas 5C dari Pak Sinto Aryo Hutapea. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.